warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari ini kita akan mempresentasikan tentang Rabi'ah Al-Adawiyah, yaitu salah satu tokoh sufi perempuan yang sangat amat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan menonton, semoga bermanfaat untuk kita semua. Biografi Rabi'ah Al-Adawiyah. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Bashariyah Al-Qaisiyah. Ia lahir di dekat kota Basra, Irak pada 95 Hijriah atau 713 Masehi dan wafat di sana pula pada 185 Hijriah atau 801 Masehi. Dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan anak keempat, sehingga dinamakan Rabi'ah. Sejak kecil ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan taat beragama. Setelah orang tuanya meninggal, Rabi'ah bekerja sebagai penarik perahu. Setelah itu, ia mencari penghidupan di kota. Namun Rabi'ah diculik dan dijual sebagai budak seharga 6 dirham. Rabi'ah Al-Adawiyah menjadi amat yang sangat laris karena cantik, bersuara merdu, dan pandai menari, hingga ia menjadi penari dan penyanyi di istana Daulah Abbasiyah. Namun setiap malam, Rabi'ah bermunajat kepada Allah dan memohon pertolongannya untuk diberi kebebasan. Ia berdoa jika diberi kebebasan, maka ia tidak akan berhenti sedikit pun beribadah. Setelah bebas dari hamba sahaya, Rabi'ah pergi mengembara di padang pasir. Di tempat itulah ia menghabiskan waktunya untuk beribadah sehingga menjadi tokoh sufi yang besar dan dihormati banyak orang. Rabi'ah dikenal sebagai tokoh sufi dengan syair-syair cintanya yang sangat indah dan mengagumkan. Di akhir hayatnya, ia telah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri dan ia pun meninggal di Basra pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Rabi'ah adalah seorang sufi perempuan yang telah mencapai derajat hawasul hawas atau khusus di atas khusus. Super istimewa dalam pendekatan Al-Ghazali, ia juga merupakan perempuan sufi yang begitu dihormati oleh kalangan ulama besar tasawuf, termasuk Hasan Basri dan Sufyan As-Tsauri. Rabi'ah begitu dalam dan intens membangun relasi transendental dengan Allah. Ia selalu memohon ampun atas ketidaksempurnaan dalam beribadah dan mencintainya. Salah satu ajaran utama Rabi'ah yang sangat berpengaruh dalam sufisme adalah konsep cinta ilahi atau mahabbah. Bagi Rabi'ah, cinta kepada Allah adalah inti dari segala ibadah. Ia mengajarkan bahwa raja atau harapan akan surga dan khauf atau takut akan neraka tidak seharusnya menjadi motivasi utama dalam beribadah. Sebaliknya, hubungan seorang hamba dengan Allah haruslah berlandaskan cinta yang murni dan tulus. Rabi'ah percaya bahwa cinta ini akan membawa seorang hamba lebih dekat dengan Tuhan dan menyatukan dirinya kepada Allah dalam kesatuan spiritual yang sempurna. Selain itu, Rabi'ah sangat menekankan pentingnya hidup sederhana atau zuhud, yaitu menjauhi segala bentuk kemewahan duniawi dan mengutamakan kehidupan yang penuh dengan pengabdian kepada Tuhan. Sebagai seorang sufi, ia hidup dengan sangat sederhana, tidak memiliki banyak barang atau kebutuhan duniawi. Ia percaya bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara, dan kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam kedekatan dengan Allah. Oleh karena itu, ia mengajarkan umat Islam untuk tidak terjebak dalam kecintaan terhadap dunia dan segala isinya, melainkan fokus pada kehidupan spiritual yang mengarah pada Tuhan. Tuhanku, tenggelamkan aku dalam cintamu, hingga tak ada satupun yang menggangguku dalam menjumpaimu. Bintang gemintang berkelip-kelip, manusia terlena dalam buai tidur lelap, pintu-pintu istana pun telah rapat. Tuhanku, malam telah berlalu, dan siang segera menampakkan diri. Aku gelisah, apakah amalanku engkau terima, sehingga aku merasa bahagia, ataukah engkau tolak, sehingga aku merasa bersedih. Demi kemahakuasaanmu, inilah yang aku akan lakukan selama engkau beri aku hayat. Sekiranya engkau usir dari depan pintumu, aku tidak akan pergi, karena cintaku kepadamu telah memenuhi hatiku. Pertama,
Ketika Rabi'ah sedang jalan-jalan di sebuah pegunungan, ada banyak binatang buas yang mendekatinya. Namun anehnya, binatang-binatang tersebut tidak menyerang Rabi'ah, malah justru sebaliknya, binatang-binatang tersebut sangat jinak kepada Rabi'ah. Mereka bermain bersama, namun tiba-tiba Hasan al-Basri muncul dan mendekati Rabi'ah. Seketika binatang-binatang buas tersebut menampakkan wajah buasnya dan pergi meninggalkan Hasan al-Basri. Kedua, suatu hari, Rabi'ah melakukan perjalanan haji ke Baitullah Mekah dengan menaiki unta. Namun di tengah jalan, unta yang dinaikinya tersebut mati. Langsung saja, Rabi'ah berdoa kepada Allah dan tidak lama setelah itu untanya hidup kembali. Rabi'ah pun melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Baitullah dan pulang dengan menaiki unta yang sama, yaitu unta yang pernah mati. Ketiga, suatu malam ada 2 orang teman Rabi'ah yang datang ke rumahnya. Mereka hendak melakukan diskusi bersama dengan Rabi'ah, namun naasnya rumah Rabi'ah tidak memiliki lampu penerang. Lalu Rabi'ah meniup ujung-ujung jarinya hingga kemudian mengeluarkan cahaya yang terang dan menerangi seluruh rumahnya sepanjang malam. Dengan demikian, mereka bisa berdiskusi hingga pagi hari.